Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Triana Penny SPD, guru di SDN RRI Cisalak, sekaligus seorang mahasiswa dari LPDK Universitas Pakuan Bogor yang mengikuti program PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021 di kelas 6 mengenai tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran 1. Adapun nomor peserta PPG saya adalah 201502394270 dan nomor induk mahasiswa saya adalah 039221432. Demikian Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga pada hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya, anak-anak ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Silakan Iqbal, pimpin doanya Iqbal. Baik Bu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbal wabil islami dina wabil muhammadin iya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma inni ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iqbal sudah memimpin doanya pada pagi hari ini. Anak-anak, pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 yaitu tema keempat tentang globalisasi, yaitu subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 1 ya. Anak-anak, pada pagi hari ini untuk absensi kalian alhamdulillah sudah hadir semua ya. Nah, coba perlihatkan ya. Sudah hadir semua ya. Sudah lengkap ya anak-anak ya pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan memutarkan video lagu ya. Itu lagu nasional anak-anak. Silakan mengikuti untuk menyanyikan lagu nasional. Itu akan share screen. Terima kasih anak-anak ya. Nah, kan anak-anak masih ingat tepuk PPK? Tepuk PPK. Jurnalis, Jurnalis, mandiri, mandiri,
sayang. Oke, terima kasih. Anak-anak hari ini sudah sangat semangat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 4 tentang apa tadi anak-anak? Globalisasi. Coba perhatikan ya, Bu Guru akan share screen kembali. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang globalisasi ya. Pada pembelajaran kali ini ya, tujuan pembelajaran yang akan diharapkan pada pembelajaran ini adalah anak-anak mampu mengumpulkan dan mengkategorikan informasi tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN ya. Coba siapa yang tahu di antara kalian apa arti globalisasi? Siapa yang tahu? Globalisasi adalah progres integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan bangsa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Apa itu globalisasi? Siapa yang tahu? Suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Secara hakikat, globalisasi adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang di wilayah, kemudian ditawarkan untuk diikuti bangsa lain. Oke, panjang sekali ya Mita. Terima kasih ya Iqbal dan Mita. Good job ya. Ya, globalisasi adalah proses mendunia ya, menyatunya dunia. Nah, contohnya coba siapa yang bisa memberikan contoh di sekitar kamu, di sekitar kalian, ada tidak hasil dari globalisasi? Tadi katanya mendunia, proses mendunia, menjadinya satu ya, satu kesatuan. Nah, contohnya apa di sekitar kalian yang bisa kalian lihat? Pagi hari ini kita melakukan Zoom ya, pembelajaran melalui daring menggunakan HP, menggunakan perangkat laptop. Nah, perangkat HP dan laptop itu hasil dari globalisasi atau bukan? Iya, betul, hasil dari globalisasi. Di bidang apa? Bidang apa? Komunikasi, betul ya, di bidang komunikasi ya. Nah, contoh lain, fakta lain dari globalisasi selain di bidang komunikasi, bisa sebutkan contohnya apa saja? Gaya hidup dan cara pakaian lebih cenderung ke budaya barat. Iya, betul. Contohnya itu ya, sekarang banyak makanan siap saji. Contohnya makanan apa yang siap saji? Makanan instan, Bu. Makanan instan ya. Nah, dulu kita mengenal tidak seperti Pizza Hut. Mengenal tidak? Tidak, ya. Kemudian cara berpakaian kebanyakan tradisional zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah mulai ke baratan. Itu akibat dari apa, sayang? Globalisasi. Ya, boleh dibuka, speakernya boleh dibuka ya saat menjawab. Ya. Nah, dari fakta globalisasi ini ya, ternyata banyak sekali anak-anak produk-produk yang dihasilkan dari negara-negara ya, di luar negeri. Nah, ini adalah berbagai produk dari berbagai negara. Coba siapa yang tahu? Ibu tunjuk ya. Ini adalah gambar jam. Dari negara mana ini dihasilkannya? Swiss, Bu. Dari Swiss, Bu. Apakah hanya negara Swiss saja yang bisa menikmati produk tangan ini? Tidak. Ya, ini sudah masuk ke berbagai dunia. Iya. Ya. Nah, masuknya produk ini ke negara-negara menggunakan apa? Fasilitas apa?
Transportasi, Bu. Transportasi. Betul ya, transportasi. Nah, ini adalah kebanggaan Indonesia ini, hasil produk Indonesia apa ya? Batik, Bu, batik. Batik. Bu, batik. Batik. Batik dari Indonesia, hanya Indonesia saja yang memakainya, Tidak. Tidak. tapi sudah ke Dunia. negeri ya. Ibu akan tayangkan video, kalian simak ya. Ya, di bidang sosial. Contohnya yaitu di sini ada peran Indonesia dalam bidang sosial ASEAN ya. Perannya yaitu apa di sini? Memberikan bantuan Bantuan kemanusiaan. Indonesia. Contohnya Myanmar. apa di sini? Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Betul sekali ya. Kita lanjut ya. Nah, di bidang sosial lainnya Indonesia berperan dalam penguatan dan sinergitas penanganan COVID-19 ya di kawasan ASEAN. Nah, anak-anak, Indonesia di sini sebagai ketua ya kerjasama dalam bidang kesehatan ASEAN. Untuk apa? Untuk fokus dalam penanganan COVID di kawasan ASEAN. Kita lanjut. Selain di bidang sosial, juga ada peran Indonesia di bidang budaya. Nah, contohnya apa tadi? Yaitu mengenai peserta dan tuan rumah dari berbagai kompetisi ilmu pengetahuan dan pertukaran pelajar, ya, yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya menurut video tadi yang kalian simak ya. Di antaranya di bidang sosial tadi Indonesia sudah melakukan apa tadi? Membantu dalam bidang apa? Sosial. Kemanusiaan ya. Yaitu contohnya apa? Indonesia pernah mengirim bantuan ya ke negara-negara yang dilanda bencana atau konflik. Selain itu juga ada kerjasama di bidang budaya, ya di bidang budaya. Salah satu contohnya apa di bidang budaya tadinya festival-festival budaya, ya festival budaya. Kemudian pertukaran pelajar dan siswa, ya. Kita itu tidak hanya tadi berdasarkan hanya produk-produk dari telekomunikasi, dari komunikasi, ya, kemudian informasi. Nah, seperti kita pada pagi hari ini, ya, kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kemudian anak-anak juga menggunakan gadget HP, ya. Nah, ibu menggunakan perangkat laptop. Nah, semua ini akan bisa berfungsi ya kalau adanya bantuan dari tenaga apa saya? Listrik. Betul. Nah, bagaimana peranan itu? Bagaimana peranan listrik di era globalisasi? Ya. Nah, anak-anak, di sini kita lihat ibu punya teks eksplanasi ya. Apa judul wacana di sini anak-anak? Pembangkit listrik tenaga air. Ini sayang, menghasilkan energi listrik. Ada di buku tema 4 sayang. Ya, ada pembelajaran pertama. Ya, yaitu menghasilkan energi listrik. Coba siapa yang bisa bantu buku? Di sana ada berapa paragraf? 3. Ada 3, Bu. Nah, betul, ada 3 paragraf.
Bisa bantu Ibu Iqbal baca untuk paragraf pertama, Iqbal. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Terima kasih Iqbal, good job ya. Nah, anak-anak untuk paragraf keduanya kalian nanti bisa membacanya ya, bisa dibaca. Silakan untuk membacanya masing-masing ya untuk paragraf kedua dan ketiga ya. Nah, ya terima kasih ya anak-anak. Nah, pada teks kali ini yaitu mengenai teks eksplanasi. Coba siapa yang masih ingat? Apa itu teks eksplanasi? Merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal, fenomena yang terjadi di masyarakat. Budaya dan lainnya. Nah, boleh diulangi. Adlin, boleh diulangi Adlin? Apa itu teks eksplanasi? Teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Sekali lagi boleh dibuka speakernya ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih. Nah, pada struktur teks eksplanasi, siapa yang masih ingat ada berapa? Ada 3 Bu, ada 3. Yang pertama apa Kenzi? Pernyataan umum. Good job, pernyataan umum. Terima kasih Kenzi. Yang kedua Sakura bisa dibantu? Strukturnya apa saja? Deretan penjelas. Deretan penjelas. Good job, terima kasih. Yang ketiga bisa dibantu Alif? Interpretasi. Interpretasi. Good job atau kesimpulan ya. Pada paragraf pertama. Paragraf pertama pada teks eksplanasi ini merupakan struktur teks eksplanasi yang mana? Pernyataan umum Bu, pernyataan umum. Job. Well, ya. Pernyataan umum ya. Listrik ya, tenaga listrik dihasilkan melalui satu pembangkit listrik. Nah, anak-anak, kita lihat ya bagaimana cara menghasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik tenaga air ya. Oke, guru punya video kembali. Perhatikan ya anak-anak ya. Listrik tenaga Ya. Nah, anak-anak, dari video tadi yaitu tentang listrik ya, yaitu oleh tenaga air ya, anak-anak ya. Nah, ada berapa komponen utama dalam pembangkit tenaga listrik tadi? Ya, ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah waduk. Nah, waduk itu sangat diperlukan ya. Aliran air yang sangat deras itu mengenai kincir. Nah, kincir air, ya kan? Kincir air itu akan memutarkan yang namanya apa tadi? Turbin. Nah, turbin ini akan bergerak, ya. Turbin ini akan bergerak. Pergerakan turbin ini akan menghasilkan energi apa? Menghasilkan energi listrik. Ya. Nah, energi listrik ini akan dialirkan ke rumah-rumah anak-anak. Bisa digunakan untuk apa saja, ya, untuk keperluan rumah tangga. Melalui apa tadi alatnya namanya? Transmisi. Kita lihat lagi ya videonya ya. Nah, transmisi tadi digunakan untuk mengalirkan aliran listrik ke rumah-rumah penduduk ya. rumah-rumah Nah, ini contohnya. belum listrik dipakai.
Nah, jadi itu adalah cara menghasilkan energi listrik ya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air ya atau apa namanya? Pembangkit listrik tenaga air singkatannya apa tadi? PLTA. Ya. Nah, anak-anak Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi kelompok anak-anak standby di room, tidak ada yang keluar ya. Ada lembar kerjanya, silakan anak-anak dibuka lembar kerjanya sudah Ibu kirim. Ibu sudah memberikan lembar kerja yang sudah Ibu kirim melalui GCR ya. Untuk diskusi ini anak-anak boleh kirim melalui room chatnya ya. Kita sambil berdiskusi. Yang bisa kita isi apa saja di sini bentuk kerjasamanya. Dibuka speakernya, tidak terdengar saya. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antar negara anggota, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Setelah membaca artikel ya dari lembar kerja ini, yaitu mengenai Menteri Luar Negeri Hillary Clinton ya, yang mempromosikan angklung ya ke dunia. Nah, ada pada buku tema 4 halaman 3. Anak-anak bisa menjadi referensi di sana ya. Nah, coba boleh anak-anak melalui room chatnya boleh diketik ya. Kita diskusikan bentuk kerjasamanya di sini. Yang pertama tadi Iqbal sudah menyebutkan ya Iqbal, yaitu Indonesia pernah melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, yang lain boleh dapatnya yang lain silakan. Untuk Michelle mungkin nomor 2 bisa ditambahkan bentuk kerjasama Indonesia apalagi selain dari yang Iqbal sampaikan tadi. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda bencana alam. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di negara yang mengalami konflik. Oke, terima kasih ya. Itu dari Kwinisa pendapatnya ya. Oke, untuk yang lain boleh. Untuk kerjasama di bidang budaya. Memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, menyelenggarakan festival di Pekan Film, mengadakan festival seni. Ya, boleh. Ada lagi tambahannya? Oke, dilanjut ya. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Ya, lembar kerja bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian tadi membaca teks menghasilkan energi listrik, ada buku tema halaman 6 sampai 7. Nah, di sana ada berapa paragraf tadi? 3, Bu. 3. Ya, oke, ada 3. Nah, coba pada topik yang pertama bisa menyampaikan ide dari kelompok ini, silakan. Topik yang pertama, paragraf pertama, yaitu topik masalahnya mengenai apa, silakan ditulis dalam room chat. Kita sedang berdiskusi ya. Nah, dari Kenzi boleh ya untuk paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Sakura boleh ditulis untuk paragraf ketiganya. Ya, boleh nanti kita sambil tanyakan di teman-teman kelompok kalian. Ya. Paragraf satunya tentang apa? Topik masalahnya apa di sini? Admin bisa dibantu. Apa? Admin? Kenzi mungkin bisa dibantu untuk kita saling diskusi teman kelompoknya. Paragraf 1 topik masalahnya tentang apa, sayang? Listrik menjadi peran penting di era globalisasi. Nah, Ya, Bu. listrik menjadi peran penting di era globalisasi. Oke, dilanjut lagi Adlin, boleh. Ya, Bu. Paragraf 2-nya mungkin bisa kita diskusikan apa? Dibacakan saja Adlin. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Nah, yaitu setuju ya teman-teman kelompoknya ya? Ya, bagaimana Kenzi? Setuju Kenzi? Sakura? Setuju, Bu.
Ya, Adlin, Yehuda, Mita, bagaimana untuk paragraf ketiga, Mita? Silakan pendapatnya. Dibuka saja kameranya, jangan ditutup. Pertama, pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin. Selain dari aliran listrik, juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Oke, itu untuk paragraf ketiga ya. Siap. Oke, Ya. lanjut ya. Dilanjut lagi untuk kelompok Adlin. Untuk IPA-nya. Nah, untuk IPA di sana ada gambar ya, anak-anak ya. Ada gambar apa ini? Tenaga listrik mikrohidro, ya. Tenaga listrik mikrohidro. Nah, setelah kalian tadi amati teks wacana ya, pada yang teks wacana yang berjudul listrik menghasilkan energi listrik ya, menghasilkan energi listrik. Nah, di sana bagaimana prosesnya? Nah, bisa kita diskusikan. Boleh dari Kenzi. Ya, boleh dari Kenzi. Silakan Kenzi diutarakan untuk kelompoknya Kenzi. Silakan. Nomor 1, aliran sungai tempat air mengalir. Ya, agak keras Kenzi suaranya. Aliran sungai tempat air mengalir. Nah, setelah anak-anak diskusi bersama teman kelompoknya tadi, ya, kita akan membahas, ya, Nah, ini sudah dikirim ya sama Ibu, ya, LKPD-nya. Nah, Ibu akan share screen ya. Kita akan bahas. Ibu akan share screen. Ini ada dari kelompoknya Iqbal. Terlihat tidak, Nana? Terlihat. Terlihat, ya. Silakan dari kelompok Iqbal atau Iqbal sendiri yang ingin membacakan hasil kerjanya, silakan. Dibacakan Iqbal. Yang pertama yaitu di bidang sosial. Silakan dibacakan. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan dan menjaga perdamaian antara negara anggota dan Asia Negara bebas narkoba. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam, ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja, melakukan upaya-upaya berantas narkoba. Ya, betul. Nah, untuk kelompok yang lain bagaimana jawabannya ya? Nah, ini adalah kerjasama sosial. Nah, setuju ya untuk yang lain anak-anak? Untuk jawabannya ini adalah dari kelompok Iqbal ya. Nah, jadi di sini adalah bentuk kerjasama dalam bidang sosial ya, dalam bidang sosial. Nah, untuk berikutnya, oke. Sakura, boleh dibantu baca Sakura, silakan dipresentasikan. Ya, Bu. Memperkenalkan negara-negara anggota melalui tembaga pendidikan seperti sekolah, menyelenggarakan festival dan pekan film, mengadakan festival seni, memberi sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Ya, good job. Terima kasih ya. Nah, itu adalah di bidang budaya ya. Coba sekarang kita tepuk hebat dulu untuk kita semua ya. Boleh dibuka speakernya sayang. Tepuk hebat. Hebat. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini adalah proses menghasilkan energi listrik menurut kelompok Iqbal ya. Silakan dibaca. Boleh dibaca, bantu baca. Queen. Boleh Queen dibantu baca, Queen. Ya, Bu. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau
atau dinamo turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Ya, terima kasih. Untuk kelompok adlin, untuk proses menghasilkan energi listrik, boleh jika ingin menambahkan silakan. Atau dari Kenzi ingin menambahkan silakan. Dari kelompok adlin silakan. Perwakilannya silakan. Adlin atau Kenzi atau Michelle silakan. Kincir air mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Kincir menerima energi potensial dan mengubahnya menjadi putaran energi mekanis. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Good job, ya. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat. Oke, terima kasih ya. Ada lembar kerja yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya, yaitu mengenai peran serta, kemudian peran serta Indonesia di bidang sosial budaya di lingkup ASEAN, kemudian teks eksplanasi dan proses menghasilkan energi listrik. Nah, Ibu akan melakukan kuis. Anak-anak boleh dilihat linknya ya. Ibu akan kirim melalui chat room atau WA group saja ya. Anak-anak sudah Ibu kirim linknya, silakan dibuka. Sudah anak-anak terima linknya? Mulai ya, Bu. Ayo semuanya ngeklik linknya dulu, baru nanti Bu Guru akan mulai. Ngeklik linknya dulu. Linknya sudah bisa kesambung? Sudah, Bu. Pencet mulai, Bu. Ya, silakan dimulai sayang. Nah, Sudah, Bu. udah selesai, Bu. Ya, oke. Salah satunya adalah Mita. Ya. Boleh dibuka yuk. Tepuk hebat. Hebat. Nah. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Globalisasi. Ya, peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang apa saja tadi? Sosial dan budaya. Ya. Nah, jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah 1, boleh dibaca. Kenzi boleh dibaca, bantu Kenzi. 1. Yang pertama adalah peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama budaya, ya. Kemudian yang kedua, Informasi teks eksplanasi berdasarkan struktur teks eksplanasi, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. good job. Terus yang ketiga, Bagaimana cara menghasilkan energi listrik dari bagaimana cara PLTU? menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, dari bagian pelajaran yang sudah kalian ikuti bersama, pada bagian mana kalian yang kalian anggap paling menarik? Oke, terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari ya peran posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kemudian informasi teks eksplanasi ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menghasilkan energi listrik ya. Nah, anak-anak, Ibu sudah kirim evaluasi melalui Google Classroom. Anak-anak boleh diisi ya. Ya, silakan dibuka anak-anak evaluasinya. Sudah dibuka evaluasinya anak-anak pada Google Classroom? Sudah, Bu. Ya, silakan. Ibu kasih waktu untuk menjawab di Google Classroom kalian. Aku udah, Bu. Ya, Ibu akan lihat ya. Sudah semuanya? Sudah, Bu.
Ya, Bu. Ya, coba yang sudah boleh tunjukkan ke kamera Bu Guru boleh. Ya, kalau sudah bisa dikirim ke Bu Guru. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan atau melaksanakan evaluasi ya yang sudah Ibu kirim tadi, kalian sudah melihat hasilnya. Sudah ada nilainya? Sudah lihat hasilnya? Sudah. Ya. Berapa nilainya? 100. 100. Good job. Terima kasih. Ya, kita lihat dulu semuanya ya. Oke, untuk tambah semangat. Tepuk hebat untuk kita semua lagi ya. Tepuk hebat. Hebat. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada pembelajaran pagi hari ini sudah kita laksanakan ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih ya, kalian sudah sangat semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Nah, kita akan bertemu kembali besok pada pembelajaran yang kedua, yaitu subtema 4 ya, tema 4 subtema 1 pembelajaran kedua, masih tentang globalisasi. Nah, anak-anak, Bu Guru pesan tetap menjaga prokes ya, dan selalu menjaga kesehatan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong Fajar, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak.